بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Keyakinan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai ciptaannya adalah keyakinan umat Islam. Keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabatnya, lalu turun kepada tabi'in, lalu kepada tabi'it tabi'in, dan terus hingga sekarang ini, yang hal itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Dia Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya, dan tidak ada suatu apapun dari ciptaannya yang menyerupainya. Demikian pula keyakinan Allah bukan benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah Maha Suci dari tempat dan arah juga merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah, aqidatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqidatu kullil anbiya. Keyakinan seluruh para nabi Allah, keyakinan para sahabat Rasulullah, keyakinan kaum tabi'in, tabi'it tabi'in, dan hingga sekarang ini di mana mereka adalah mayoritas umat Rasulullah, kaum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka semua di atas keyakinan ini. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Demikian pula keyakinan ini adalah keyakinan as-sadatis sufiyatil haqiqiyah. As-sada as-sufiyah al-mutahaqqiqin. Akidah orang-orang terkemuka, para panutan kita, para imam kita dari kalangan ulama ahli tasawuf sejati. Seperti Al-Imam Al-Syeikh Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, Al-Imam As-Sirri As-Saquti, dan para ulama ahli tasawuf terkemuka lainnya, sebagaimana telah dikutip demikian itu oleh Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Demikian pula keyakinan tersebut adalah aqidatu ahli turuq minas sufiyah al-haqiqiyyin. Keyakinan para ahli tarekat.
kaum ahli tasawuf terkemuka, para ahli tasawuf sejati seperti Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, dan para ulama ahli tarekat lainnya. Mereka semua di atas keyakinan ini, keyakinan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i yang wafat tahun 578 Hijriyah, di mana beliau hidup sezaman dengan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adalah pimpinan Thariqah Ar-Rifa'iyah. Nisbat atau disandarkan kepada beliau sendiri. Populer dengan Thariqah Ar-Rifa'iyah. Thariqat ini para pengikut di dalamnya adalah orang-orang yang sangat kuat memegang teguh aqidatut tauhid, aqidatut tanzih. Kuat memegang teguh keyakinan tauhid dan keyakinan kesucian Allah dari menyerupai segala ciptaannya. Yang tentu hal itu adalah mereka warisi turun-temurun daripada para mursyid tarekat itu sendiri, dari Imam At-Tariqah Al-Imam Abul Abbas As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'iyul Kabir radhiyallahu anhu. Mereka semua adalah orang-orang terkemuka yang giat dalam memerangi akidah hulul, akidah rusak, yang mengatakan bahwa Allah menyatu dengan manusia. Na'udzubillah. Para ulama as-sufiyah, para ahli tasawuf dalam tarekat Ar-Rifa'iyah ini juga giat memerangi akidah al-wahdatul mutlaqah. Keyakinan rusak mengatakan bahwa Allah menyatu dengan alam ini. Na'udzubillah. Sekelompok orang dari mereka yang mengaku ahli tasawuf, namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tersesat. Sehingga mereka sebenarnya adalah mutasawwifah atau orang-orang yang mengaku tasawuf, tapi sesungguhnya mereka adalah sufi gadungan. Di antara mereka tidak sedikit yang berkeyakinan hulul atau al-wahdah al-mutlaqah. Di antaranya satu kelompok tarekat yang disebut dengan Syadziliyah Yashrutiyah, berkembang di daratan Syam. Awal mulanya tarekat ini tentu dinisbatkan kepada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Lalu ada salah seorang ulama saleh bernama Syekh Nuruddin Al-Yashruti, Syekh Tariqah di masanya dalam tarekat Asy-Syadziliyah ini. Namun setelah beliau wafat, kemudian para pengikutnya banyak yang merubah ajaran tarekat Syadziliyah ini, dan mereka belakangan dikenal dengan para pengikut tarekat Syadziliyah Al-Yashrutiyah, dinisbatkan kepada Syekh Nuruddin Al-Yashruti.
Keyakinan mereka adalah keyakinan hulul. Juga keyakinan mereka adalah keyakinan ittihad atau al-wahdah al-mutlaqah. Sehingga di antara kelompok atau anggota daripada kelompok ini mengatakan, saya adalah Allah, engkau Allah, pohon-pohonan Allah, binatang-binatang adalah Allah, bumi adalah Allah, langit adalah Allah. Segala apapun daripada alam ini oleh mereka disebut Allah. Na'udzubillah. Ini keyakinan disebut dengan al-wahdah al-mutlaqah. Nah, termasuk ada beberapa kelompok di wilayah kita atau di negara kita, negara Indonesia, kelompok yang berkeyakinan demikian itu, kelompok yang berkeyakinan hulul atau al-wahdah al-mutlaqah tersebut. Na'udzubillah. Beberapa di antaranya ada di Kediri, di Kedunglo. Mereka berkeyakinan bahwa alam adalah bagian daripada Allah. Sehingga mereka mengatakan manusia adalah Allah. Pohon-pohonan adalah Allah. Binatang-binatang adalah Allah. Na'udzubillah. Ini adalah keyakinan rusak. Ini bukan akidah Islam. Tetapi ini adalah akidah yang jelas menyalahi akidah Islam. Menyalahi akidah Rasulullah. Menyalahi akidah tauhid. Menyalahi akidah tanzih. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatu atau tidak bertempat pada makhluknya. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah tidak bertempat pada manusia. Demikian pula Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan arsy, maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Demikian dinyatakan oleh Al-Imamul Jalil, Sahibul Burhani wad Dalil, Al-Imamul Ghalib, Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib. Beliau mengatakan, Innal ladzi ayyana al-ayna la yuqalu lahu ayna. Wa innal ladzi kayyafal kayfa la yuqalu lahu kayfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alladzi ayyana al-ayna, yang menciptakan tempat, yang menciptakan aina. Yang dimaksud menciptakan tempat. La yuqalu lahu aina, tidak dikatakan baginya di mana dia. Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tidak membutuhkan kepada tempat, ada tanpa tempat. Sebelum terciptanya tempat, Allah ada tanpa tempat. Setelah tempat diciptakan oleh Allah, Allah tidak berubah. Oleh karena perubahan menunjukkan kebaharuan. Para ulama kita mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu adalah tanda terbesar, tanda paling nyata dari kebaharuan. Jikalau Allah berubah dari semula tanpa tempat, kemudian membutuhkan kepada ciptaannya, kemudian membutuhkan kepada tempat yang notabene ciptaannya, maka berarti Allah berubah. Dan jika Allah berubah, maka berarti Allah baharu. Dan jika baharu, maka berarti Allah sama dengan ciptaannya. Sehingga boleh terjadi baginya segala apa yang boleh terjadi pada ciptaan-ciptaannya tersebut. Daripada kepunahan, kematian, kerusakan. Na'udzubillah.
Mustahil demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i adalah seorang terkemuka dalam berbagai bidang ilmu. Beliau adalah seorang mufassir, seorang muhaddis, seorang faqih. Bahkan beliau telah mencapai derajat mujtahid. Derajat mujtahid mutlak. Telah mencapai derajat mujtahid. Walau demikian, beliau tetap berada di atas fiqih mazhab Syafi'i. Dan sesungguhnya ada banyak para ulama setelah wafatnya Imam Syafi'i dari para ulama mazhab Syafi'i yang sesungguhnya mereka telah mencapai derajat mujtahid seperti Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i ini. Juga beberapa lainnya selain beliau. Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i juga dikenal sebagai wali Allah. Bahkan termasuk di antara para pemimpin, para wali Allah. Ada banyak aqwalul ulama atau perkataan-perkataan para ulama dalam pujian mereka terhadap beliau. Misalkan di antaranya Al-Syeikh Al-Qadhi Abi Syuja', penulis matan yang sangat populer yaitu matan Taqrib. Beliau berkata, "Kana Sayyidu Ahmadur Rifa'i alaman syamikhan wa jabalan rasikhan wa aliman jalilan muhaddisan faqihan mufassiran dha riwayatin 'aliyatin wa ijazatin rafi'atin qari'an mujawwidan hafizan mujidan hujjatan rahlatan mutamakkinan fid din a'lamu ahli 'asrihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa a'lamuhum biha bahran min bihari syara' sayfan min suyufillah warisan akhlaqa jaddihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sebuah pujian yang sangat panjang dari seorang ulama besar memberikan gambaran betapa Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i seorang yang sangat tinggi kedudukannya, seorang yang merupakan panutan umat Islam yang bahkan adalah di antara para pemuka ulama, di antara pimpinan para wali Allah, pimpinan al-atqiya as-salihin, orang-orang bertakwa, orang-orang saleh. Ada banyak karamah beliau diriwayatkan oleh banyak para ulama kita. Salah satunya adalah yang sangat populer yaitu taqbilu yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh banyak para ulama, di antaranya dalam kitab Sawadul Ainain dan berbagai kitab lainnya, bahwa ketika Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu datang berziarah ke moyangnya, ke datuknya, yaitu Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyyuna wa Rasuluna wa Imamuna wa Qudwatuna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i di hadapan maqam
Rasulullah yang merupakan datuknya. Di mana Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai adalah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jalur Al-Imam Al-Hasan, bahkan juga sekaligus dari jalur Al-Imam Al-Husain. Sayyid Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu di hadapan makam Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum ya jaddi. Kemudian terdengarlah dari makam Rasulullah suara jawaban terhadap Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, yang suara tersebut didengar oleh orang banyak saat itu yang bersama beliau berkunjung ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah Al-Imam As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai demi mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap salamnya tersebut, maka beliau kemudian terjatuh di atas lututnya. Kemudian beliau mengungkapkan bait syair yang isinya adalah curahan kerinduan kepada datuknya tersebut, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wahya naibati wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahza biha syafati. Ungkapan dari bait syair ini diantaranya mengatakan, famdud yaminaka, keluarkanlah atau julurkanlah tangan kananmu wahai Rasulullah, kay tahza biha syafati, sehingga dapat meraih tangan muliamu tersebut wahai Rasulullah dengan mencium oleh kedua bibirku terhadapnya. Artinya Sayyid Ahmad Ar-Rifai berharap dapat menyentuh tangan Rasulullah dan menciumnya serta bertabarruk dengannya. Tiba-tiba dari makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarlah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diraih tangan mulia tersebut oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai dan diciumnya. Peristiwa ini disaksikan oleh banyak para wali Allah yang saat itu bersama beliau, termasuk oleh Al-Imam As-Sayyid Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan bahkan kisah ini telah diriwayatkan secara mutawatir. Artinya kisah ini diriwayatkan oleh banyak orang dari masa ke masa, antar generasi ke generasi, dari setiap tingkatannya adalah orang-orang yang sangat banyak, di mana mustahil mereka itu semua sama-sama bersepakat untuk berdusta dengan menetapkan kisah ini. Artinya karena sangat banyaknya orang yang meriwayatkan kisah ini, di setiap tingkatan sanadnya, mata rantainya turun-temurun diriwayatkan oleh orang banyak, sehingga kisah ini yufidu al-ilm al-qat'i al-jazim. Yufidu al-ilma al-qat'i al-jazim, berikan faedah kepastian yang real, betul-betul terjadi. Oleh karena yang meriwayatkannya sangat banyak, sehingga mereka semua mustahil sama-sama bersepakat untuk berdusta. Ini adalah salah satu dari sekian banyak karamah Maulana Syekh Sayyid Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Ada banyak karya beliau.
Salah satunya adalah kitab berjudul Al-Burhanul Muayyad. Kitab tasawuf yang di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan ajaran-ajaran tasawuf, termasuk penjelasan tentang aqidah ahli tauhid, aqidah as-sufiyah al-haqiqiyyin, aqidah para ahli tasawuf sejati. Di antara yang beliau tuliskan di dalam kitabnya tersebut, beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Ghayatul ma'rifati billah, puncak ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa taala, al-iqanu biwujudihi ta'ala, itu meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala bila kaifin wala makan, dengan tanpa sifat-sifat benda dan tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Allah Maha suci daripada susunan-susunan. Allah Maha suci dari anggota-anggota badan. Allah Maha suci dari fisik atau tubuh. Demikian pula sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda, bukan sifat-sifat tubuh. Allah Maha suci dari sifat menempel atau terpisah. Allah Maha suci dari dikatakan di dalam atau di luar. Allah Maha suci dari sifat berkumpul atau terpisah. Munazzahun 'anil hululi wal jihah wal ittisali linfisali was-safah. Demikian dinyatakan oleh Syekh Ad-Dardir dalam Al-Kharidatul Bahiyah. Munazzahun, dia Allah Maha suci, 'anil hululi wal jihah, dari bertempat dan dari arah, wal ittisali linfisali was-safah, dan Allah Maha suci dari sifat menempel atau terpisah. Maha suci dari sifat tidak tahu. Maha suci dari sifat bodoh. Allah Maha suci dari sifat-sifat benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Di antara sifat benda dalam hal ini adalah bertempat. Sesuatu yang dikatakan bertempat, seperti kita katakan di arah atas, seperti sesuatu yang kita katakan di depan, di belakang, di samping, baik kanan atau kiri. Mestilah sesuatu tersebut sebagai benda, memiliki bentuk dan ukuran. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari bentuk dan ukuran. Sebab bila Allah memiliki bentuk dan ukuran, maka berarti Allah membutuhkan kepada yang menjadikannya dalam bentuk dan ukurannya tersebut. Dan juga jika Allah memiliki bentuk dan ukuran, maka berarti Allah boleh terjadi baginya sifat-sifat apa yang dapat terjadi pada para makhluk. Mustahil bagi Allah demikian itu. Karena sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran mesti ia itu adalah makhluk. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkataan Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, bila kaifin wala makanin. Bila kaif artinya tanpa sifat-sifat benda. Wala makanin, dan tanpa tempat. Saya ulang lagi. Beliau Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i berkata, ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan.
Puncak ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-iqanu biwujudihi ta'ala, yaitu meyakini dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala bila kaifin wala makanin, dengan tanpa sifat-sifat benda, wala makanin, dan tanpa tempat. Maka inilah aqidah ahlut turuq, aqidatu as-sufiyyah al-mutahaqqiqin, akidah para ahli tasawuf terkemuka, para ahli tasawuf sejati. Terus turun-temurun di kalangan para ahli tasawuf seperti keyakinan tersebut hingga sekarang ini. Itulah yang diwarisi dari para ahli tasawuf terkemuka sebelumnya, dari sebelumnya. Dari sebelumnya dan seterusnya sampai kepada para tabi'in dan sampai kepada para sahabat Rasulullah. Semua mereka di atas keyakinan ini, Allahu mawjudun bila makan, wala yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, dan Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Di bagian lain dari kitab Al-Burhanul Mu'ayyad tersebut, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu juga menuliskan, Sunu aqaidakum minat tamassuki bidhahiri ma tashabaha minal kitab was sunnah fa inna dhalika min usulil kufr. Beliau mengatakan, Sunu aqaidakum, hindarkanlah akidah kalian, keyakinan kalian, minat tamassuki, dari berpegang teguh, bizahiri ma tashabaha minal kitab was sunnah, dengan zahir apa yang mutasyabih daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Fa inna dzalika min usulil kufri, karena sungguhnya demikian itu, yaitu at-tamassuk bi zahiri ma tasyabah minal kitab was sunnah, berpegang teguh dengan makna zahir teks-teks mutasyabihat daripada Al-Quran dan hadis, adalah penyebab utama daripada kekufuran. Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i mengatakan, fa inna dzalika min usulil kufr. Sesungguhnya demikian itu adalah dari pangkal-pangkal kekufuran. Artinya di antara penyebab utama dari jatuh dalam kekufuran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena itu ayat-ayat mutasyabihat, demikian pula hadis-hadis mutasyabihat, tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Tetapi semua itu ada takwil yang sesuai bagi keagungan dan kesucian Allah terhadap makna-makna teks-teks tersebut, teks-teks mutasyabihat tersebut, seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai kitab. Salah satunya adalah dikupas tuntas oleh Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman Ibnul Jauzi dalam kitab yang berjudul Daf'u Syubahi Man Syabbaha, Daf'u Syubahit Tashbih Bi'akufit Tanzih. Kitab ini sudah saya terjemahkan lengkap dengan judul Islamic Theology. PDF-nya bisa di-download di link pesantren. Nanti Mas Fauzi ini ada di room kita ini, insyaallah nanti di-share linknya. Atau rekan-rekan yang ingin memiliki buku fisik ini,
fisik buku ini dan buku-buku lainnya ada banyak, beberapa judul, lebih dari 10 judul, dan saya harap rekan-rekan membeli dan insya Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat dan tidak mahal. Sangat-sangat murah. Buku setebal ini hampir 200 lebih. Ini sekitar berapa ini? Sekitar 25.000 saja. Bisa dicek harganya di internet. Termasuk buku yang terakhir kita terbitkan dengan judul Membongkar Kesesatan Ibnu Taimiyah. Lebih dari 1000 judul. Harap rekan-rekan membeli sebelum kehabisan. Kita punya 1000 eksemplar dan sudah tersebar beberapa buah buku dan cukup banyak. Sebelum kehabisan, karena kita punya stok hanya 1000 eksemplar, itu pun sudah berkurang. Bagi yang belum memiliki, supaya segera memiliki juga dengan harga yang tidak mahal sekali. Jadi sangat murah harganya. Mohon dibeli. Karena uangnya ini untuk perputaran penerbitan buku-buku selanjutnya insya Allah. Ya, tentu kalau ada yang mau berdonasi lebih, ahlan wa sahlan, berpahala besar insya Allah untuk tujuan dakwah. Saya ulang lagi, rekan-rekan harap membeli buku ini. Nah, itu sudah ditampilkan linknya. Ini katakanlah sedikit memaksa, begitu, sedikit memaksa. Bagi yang belum beli terutama, atau yang sudah beli mau beli lagi juga silakan. Nah, itu linknya sudah ditampilkan. Rekan-rekan sekalian, kembali lagi. Al-Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu mengatakan sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitab was sunnah fa inna dzalika min usulil kufr. Apa yang dinyatakan oleh beliau ini adalah kesepakatan para ulama kita dari zaman ke zaman, di mana teks-teks mutasyabihat dalam memahaminya wajib dengan jalan takwil. Baik takwil ijmali atau takwil tafsili. Sebagaimana misalkan hal yang sama diungkapkan dalam bait syair yang sangat populer, yaitu Jauharatut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Beliau mengatakan, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Kullu nassin, dan setiap nas, teks Al-Quran maupun hadis, auhamat tashbiha, auhama, yang memberikan prasangka seakan-akan ada keserupaan, seakan-akan ada tashbih antara Allah dengan makhluknya, awilhu, maka takwillah ia. Nah, jadi dalam memahami teks mutasyabihat tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan takwil. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Bahkan secara khusus Rasulullah mendoakan misannya, yaitu Sayyid Abdullah bin Abbas. Misalnya sepupuhnya, sepupu Rasulullah sendiri, itu sahabat terkemuka ahli tafsir, Habrul Ummah, Al-Imam Abdullah bin Abbas. Secara khusus didoakan oleh Rasulullah supaya menjadi ahli ta'wil. Rasulullah mendoakannya dengan mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Karena itu
Kitab-kitab tafsir hampir semuanya mengutip qaul atau pendapat daripada Abdullah ibn Abbas. Dalam setiap ayat Al-Quran mesti di dalamnya ada qaul dari Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Atau kalau tidak adalah qaul dari muridnya seperti Al-Imam Mujahid, Al-Imam Muqatil, Al-Imam Tawus dan lain sebagainya. Ikrimah dan lain sebagainya. Setiap kitab tafsir mesti dipenuhi dengan qaul Abdullah bin Abbas. Karena beliau adalah ahli tafsir terkemuka di kalangan para sahabat. Dan mendapatkan doa spesial dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menjadi ahli ta'wil Al-Quran. Nah karena itu maka metode ta'wil adalah metode yang tidak dapat dihindari dalam memahami teks-teks Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah apa yang menjadi keyakinan as-sufiyah al-haqiqiyah. Para ahli tasawuf terkemuka. Para ahli tasawuf dari zaman ke zaman. Para ahli tasawuf sejati seperti Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai. As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan para ulama ahli tasawuf lainnya. Saya kira demikian rekan-rekan untuk pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan walaupun ringkas dapat memberikan tambahan ilmu atau saling mengingatkan antara kita. Adanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup majelis kita ini dengan membaca tahlil dan salawat, saya ingin menyapa rekan-rekan. Ini yang hadir berapa orang ini? 31 orang. Selain saya, admin, kurangi 2 berarti. 29 orang berarti. Hadir sebelah barat, hadir sebelah barat. Aceh tidak ada, Aceh. Sumatera. Sekitarnya. Sekitar Sumatera. Riau dan lain-lain hadir. Ada yang hadir? Tidak ada. Riau hadir. Alhamdulillah. Medan, alhamdulillah. Riau, alhamdulillah. Aceh tidak ada Aceh ini. Orang Aceh masih siang di sana. Jawa dan sekitarnya, Pulau Jawa, Barat, Tengah, Timur. Hadir. Malaysia, ahlan wa sahlan. Masya Allah dari Malaysia. Waduh, ada Mbak Lea dari Sydney. Masya Allah, ini Sydney ini jauh ini dari Cengkareng ini. Dari Cengkareng jauh, itu berapa kilometer. Dari Malaysia, alhamdulillah. Bukit Tinggi hadir, alhamdulillah. Jawa Tengah, Jawa Timur tidak ada ini. Aceh, alhamdulillah. Ada Aceh. Hadir. Jawa Tengah, Jawa Timur pada kemana ini? Kalimantan hadir. Tegal, ahlan wa sahlan, Tegal. Pak Syahrul. Pak Syahrul ini orang Tegal ini. Ortega. Orang Tegal asli. Ortega. Orang Tegal asli. Cirebon. Ahlan wa sahlan. Kalimantan. Ibu Nafisah hadir. Alhamdulillah. Aktif. Kemana nih teman-teman ini? Tarakan pada kemana ini? Tarakan sekitarnya. Pak Haryanto, mana ini? Tarakan dan sekitarnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
Segala urusan kita dilancarkan oleh Allah. Selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, sekali lagi rekan-rekan yang belum punya buku-buku saya, ada banyak, puluhan judul. Harap membeli sebelum kehabisan. Kalau kehabisan, susah lagi nyarinya. Terutama yang belum punya. Dan beberapa buku yang terbitan terbaru. Itu bisa dibuka linknya itu. Di scroll ke atas itu. Di ruang chat ini. Dengan harga murah. Sangat murah insya Allah. Tidak dimahalkan. Saya kira ini saja. Nuhallil salasan wa nusalli ala nabi salasan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.